Halo guys, kita lanjut. Tangannya yang ramping dengan erat mencengkeram bulu emas gelap yang sangat tajam seperti batu besar. Tidak peduli bagaimana bulu itu berkedip dengan cahaya keemasan, itu tidak bisa lepas. Setelah memegang bulu itu, mata Mu Chen, yang masih samar-samar redup dengan cahaya keemasan, melihat ke arah Zhong Ten dan dia perlahan berkata, "Sepertinya saudara Zhong benar-benar kejam ketika kamu bergerak." Wajah Zhong Teng sangat tidak enak dilihat. Dia tidak mengharapkan Mu Chen untuk memulihkan kekuatannya pada saat yang genting. Selanjutnya, orang itu telah menghentikan bulu emasnya hanya dengan tangannya saja. Orang harus tahu bahwa kekuatan bulu itu bisa dibandingkan dengan artefak surgawi pangkat tanpa tanding. Jika penguasa kelas ketujuh ceroboh, dia akan dengan cepat tertusuk olehnya. Selanjutnya, Zhong Teng benar-benar yakin bahwa Mu Chen sebelumnya pasti tidak bisa mencapai ini. Jadi dia tahu bahwa tubuh fisik Mu Chen telah sangat meningkat setelah menyerap esensi dari binatang surgawi yang melahap langit. Pada saat ini, dia merasakan ancaman yang sangat besar datang dari Mu Chen. Benar-benar ancaman, Zhong Teng merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu tentang ini, maka dia akan dengan paksa bergerak di tingkat ketiga. Bahkan jika dia harus membayar harga, dia masih harus membunuh Mu Chen. Tetapi tidak peduli betapa dia menyesali ini di dalam hatinya, itu tidak ada gunanya saat ini. Menghadapi tatapan Mu Chen yang sangat tajam, Zhong Teng tidak memiliki ekspresi apapun yang tertulis di wajahnya. Namun, tubuhnya menegang dan dia berhati-hati terhadap Mu Chen. Mu Chen saat ini sudah memenuhi syarat untuk membuatnya merasa takut. Tatapan Zhong Teng berkedip dan dia menekuk jari-jarinya dalam upaya untuk mengambil bulu yang diraih oleh Mu Chen. Dengan bulu di tangannya, kekuatan bertarungnya akan sedikit meningkat. Dengan situasi saat ini, yang terbaik adalah jika dia bisa meningkatkan kekuatannya bahkan sedikit. Namun, kendalinya tidak mendapatkan efek apapun yang dia harapkan. Meskipun bulu di tangan Mu Chen terus-menerus berjuang untuk melepaskan diri, itu masih tidak berhasil melepaskan diri dan secara bertahap meredup saat Mu Chen perlahan meningkatkan kekuatan di balik cengkeramannya. Karena kamu telah memberikannya, mengapa kamu mengambilnya kembali? Karena saudara Zhong sangat murah hati, maka saya akan menerimanya. Mu Chen tersenyum ke arah Zhong Teng dan energi spiritual dengan keras melonjak dari tubuhnya dan mengalir ke bulu. Rupanya, dia berniat mengambilnya. Saat ini, dia kekurangan senjata dan bulunya tepat pada waktunya untuk dia gunakan sebagai senjata. Ketika Zhong Teng melihat tindakan Mu Chen, dia pertama kali marah tetapi segera setelah itu, ejekan melonjak di matanya. Bulu emas dimurnikan dari bulu rok bersayap emas, dengan aura rok bersayap emas tersisa di dalamnya. Itu adalah Super Divine Beast asli dan jika itu bukan seseorang dari Sky Rock Clan mereka akan diserang balik oleh aura Gold Winged Rock sebagai gantinya. Mu Chen ini terlalu tenggelam dalam kegembiraannya. Di bawah tatapan mengejek Zhong Teng, energi spiritual Mu Chen melonjak ke bulu emas. Namun, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, seperti yang diharapkan Zhong Teng. Bulu emas berjuang keras sebagai aura yang sangat tirani dan masif samar-samar muncul dalam upaya untuk menyerang balik Mu Chen. Aura rok bersayap emas, merasakan serangan balik. Tatapan Mu Chen tidak terkejut, dia tersenyum ringan. Tak lama setelah itu, dia mengencangkan cengkeramannya dan tato naga sejati dan Phoenix muncul di lengannya. Aura naga sejati dan Phoenix mengalir ke bulu emas dan telah sepenuhnya menekan sisa aura rok bersayap emas. Bahkan sebagai binatang super divine, aura sisa dari rok bersayap emas jelas lebih rendah daripada kombinasi tato naga sejati dan Phoenix pada Mu Chen. Menekan aura, bulu emas dengan cepat menjadi tenang dan cahaya keemasan ditarik kembali, berubah menjadi pedang panjang emas di tangan Mu Chen. Pedang itu sangat aneh. Tepi pedang dipenuhi dengan bilah gigi gergaji yang padat, seolah-olah ada cahaya keemasan yang beredar di tepi bulu dengan aura yang sangat tajam memancar darinya. Pedang yang cukup bagus, Mu Chen melambaikan pedang panjang emas sambil tersenyum dengan mata menyipit. Senyum mengejek di wajah Zhong Teng sudah menghilang ketika pedang, yang dipegang Mu Chen di tangannya, membeku. Tak lama setelah itu, dia bingung saat dia melihat pedang panjang yang tenang di tangan Mu Chen saat ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Mu Chen benar-benar menekan aura rok bersayap emas di pedang panjang, tapi itu adalah binatang super divine. Apakah Mu Chen sebenarnya manusia atau bukan? Mungkinkah dia memiliki darah binatang surgawi super yang mengalir di tubuhnya? Ekspresinya membeku saat Mu Chen melemparkan senyum penyedap.
mengangkat pedang panjang emas di tangannya. Dia berkata, sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan skor kita. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, kata-katanya samar-samar melonjak dengan niat membunuh. Zhong Teng telah menemukan masalah dengan dia berkali-kali, mencoba untuk menyingkirkannya dan telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata-katanya, Mo Feng, yang berada di belakang Zhong Teng, maju beberapa langkah dan mereka berdua menjepit Zhong Teng. Keduanya memiliki gelombang aura yang tajam dan wajah Zhong Teng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dengan Mu Chen dan Mo Feng bergabung bersama, dia praktis tidak akan memiliki peluang untuk menang. Tuan-tuan, kami hanya berada di pagoda pemurnian tubuh untuk mencari peluang. Tidak perlu bagi kita untuk mempertaruhkan hidup kita, bukan? Lebih jauh lagi, kami hanya berada di level keempat dan jika kami bertarung dengan nyawa kami, saya yakin kalian akan membayar harganya juga. Yang mana aku yakin itu adalah situasi yang tidak ingin kalian lihat, kan? Wajah Zhong Teng berubah, sebelum akhirnya dia berkata dengan suara serius. Mu Chen dengan ringan tersenyum, tapi saya percaya bahwa memaksa Anda keluar dari pagoda pemurnian tubuh masih dapat dengan mudah dicapai. Tatapan Zhong Teng langsung berubah gelap. Jika dia dipaksa keluar dari pagoda pemurnian tubuh, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki tingkat kelima, yang pasti akan menjadi kerugian besar baginya. Apa yang kamu inginkan? Zhong Teng menggertakkan giginya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Sebenarnya, aku tidak keberatan membiarkan masalah ini berhenti. Sederhana saja, 3 juta tetes sovereign spiritual liquid. Mu Chen mengulurkan tangannya dengan senyum di wajahnya. Wajah Zhong Teng berkelebat dengan noda keterkejutan dan dia jelas belum pulih dari keterkejutannya. Dia baru terbangun dari keterkejutannya beberapa saat kemudian, sebelum dia segera mengatupkan giginya. 3 juta tetes sovereign spiritual liquid, kenapa kamu tidak pergi dan merampokku? Bahkan jika dia jenius dari klan Rock Langit, 3 juta tetes cairan spiritual berdaulat bukanlah jumlah yang kecil baginya, jadi tidak mungkin baginya untuk membelinya sendirian. Kalau begitu keluar dari pagoda pemurnian tubuh. Wajah tersenyum Mu Chen langsung berubah dingin dan dia dengan dingin mendengus tanpa sopan santun. Kamu, Zhong Teng marah sampai paru-parunya meledak, cahaya ganas berkedip di matanya, sebelum dia tanpa daya menekannya sesaat kemudian dan mengatupkan giginya. Saya hanya memiliki total 1 juta tetes sovereign spiritual liquid dengan saya. Kalau begitu serahkan mereka. Mu Chen mengulurkan tangannya. Wajah Zhong Teng berganti-ganti antara hijau dan putih, tapi dia hanya bisa melambaikan tangannya, merasakan hatinya sakit saat botol emas terbang keluar. Botol emas itu berkedip-kedip dengan cahaya spiritual yang sangat menyilaukan. Ketika Mu Chen mengambilnya, dia menyapu persepsinya sebelum menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan matanya menyipit. Zhong Teng benar-benar agak kaya. Untuk membawa begitu banyak cairan spiritual berdaulat bersamanya, 1 juta tetes sovereign spiritual liquid setara dengan setengah tahun pendapatan untuk Nine Nether Palace. Memisahkan cairan spiritual berdaulat menjadi 2. Dia melemparkan setengah lainnya ke Mo Feng dan tersenyum. Terima kasih. Jika Mo Feng tidak membantu untuk memperjuangkan dia sebelumnya, dia mungkin benar-benar terluka karena Zhong Teng. Mo Feng tidak berbicara saat dia menerimanya. Tidak ada yang akan berpikir untuk memiliki terlalu banyak cairan spiritual berdaulat, karena itu penting dalam kultivasi, jadi yang terbaik adalah memiliki lebih banyak. Tapi ketika dia mengambil sovereign spiritual liquid, Mo Feng mentransmisikan suaranya dengan ragu, kami membiarkan dia pergi seperti ini. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang karakter Mu Chen, karena Mu Chen tampaknya tidak ramah seperti yang terlihat. Kita tidak bisa membunuh di pagoda pemurnian tubuh. Jika kita memaksanya terlalu jauh, pagoda pemurnian tubuh bisa segera mengirimnya keluar dengan satu pikiran, dan begitu dia keluar, dia pasti akan berpikir untuk membalas dendam, bergerak menuju Nine Nether dan Mo Ling. Jika itu masalahnya, maka kita mungkin juga terpaksa meninggalkan pagoda. Mu Chen dengan lembut tersenyum sambil melanjutkan. Itu adalah situasi di mana kedua belah pihak akan menderita. Untuk saat ini, tidak perlu bagi kita untuk melepaskan kesempatan yang ada di tingkat kelima. Adapun orang itu, kita bisa berurusan dengannya setelah semua ini berakhir. Adapun 1 juta tetes cairan spiritual sovereign, anggap itu sebagai bunga.
Jika orang itu bersikeras untuk tidak memberikannya, maka aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Lagi pula, kita tidak bisa melepaskan kesempatan di level kelima. Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Mo Feng mau tidak mau berubah sedikit aneh. Zhong Teng juga orang yang pintar. Tapi Mo Feng tidak pernah berharap dia mempermalukan dirinya sendiri karena ditipu oleh Mu Chen. Zhong Teng juga sepertinya merasakan percakapan antara Mu Chen dan Mo Feng, sebelum alisnya berkerut dan dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Segera, wajahnya menjadi pucat dan dia meraung, "Kamu menipuku." Dia tidak bodoh untuk memulai. Jika dia berada di posisi Mu Chen, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi. Tetapi yang terakhir tidak melakukannya, yang berarti bahwa Mu Chen juga memiliki kekhawatirannya. Selama dia memberikan sedikit lebih banyak usaha dalam berpikir, dia pasti bisa mengetahuinya. "Kamu bereaksi cukup cepat," Mu Chen tertawa dengan mata menyipit. Zhong Teng juga meledak dari kata-kata Mu Chen. Tapi untungnya, dia menahan amarahnya, lalu memberi tatapan benci pada Mu Chen, sebelum pergi dengan gigi terkatup. Ketika Mu Chen melihat jawabannya, dia tidak lagi mengganggu dirinya sendiri. Dia selalu bisa berurusan dengan orang itu setelah masalah ini. Sehingga pandangannya beralih ke Han San, yang berdiri di samping dan menangkupkan tinjunya. "Saya harus berterima kasih kepada saudara Han untuk masalah ini." Meskipun dia masih tahu apa yang terjadi ketika dia menyerap esensi dari binatang dewa pemakan langit, dia agak bersyukur karena Han San tidak bergerak. Jika Han San bergerak, maka situasinya akan berbeda sekarang. "Jangan khawatir," Han San tersenyum dan menganggukkan kepalanya, "saudaramu benar-benar mampu." Apakah itu Mu Chen menundukkan pedang emas berbulu Zhong Teng atau memaksa Zhong Teng untuk menyerahkan cairan spiritual sovereign? Semua itu mengungkapkan bahwa Mu Chen adalah orang yang luar biasa, yang membuatnya bersukacita sedikit. Untungnya, dia tidak dibutakan oleh keserakahan. Kalau tidak, akan sangat sakit kepala jika menyinggung orang seperti itu. Mu Chen menjawab sambil tersenyum, lalu tidak lagi berbicara dan mengangkat kepalanya ke arah tablet batu hitam. Tidak tahu kapan, sebuah pintu yang penuh dengan kehancuran muncul di balik loh batu. Melihat pintu cahaya itu, hati Mu Chen yang tenang telah melonjak tak terkendali sekali lagi. Dia tahu bahwa itu adalah jalan menuju tingkat akhir pagoda pemurnian tubuh. Pintu cahaya, yang memancarkan fluktuasi kuno, diam-diam muncul di belakang tablet batu hitam. Ada kesedihan tak berujung yang dipancarkan dari cahaya yang bisa membuat hati seseorang merasa dihormati. Mu Chen dan tiga lainnya telah mengalihkan pandangan mereka. Ini adalah jalan menuju level akhir. Apa yang ada di tingkat kelima? Mu Chen menatap Mo Feng dan bertanya dengan suara lembut. Ketika Mo Feng mendengar kata-kata Mu Chen, dia menggelengkan kepalanya. Tidak banyak yang berhasil memasuki level kelima. Dikatakan bahwa tes pada tingkat kelima tidak tetap. Tes akan berubah sehingga kami tidak dapat memastikan tes apa yang menanti kami. Mu Chen mengernyitkan alisnya saat mendengar penjelasan Mo Feng. Tidak tahu mengapa, tingkat terakhir dari pagoda pemurnian tubuh samar-samar membuatnya merasa sedikit takut, yang belum pernah muncul di masa lalu. Terlepas dari apapun, tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini, jadi tidak ada alasan baginya untuk menyerah sekarang. Lebih jauh lagi, setelah menyerap semua esensi binatang dewa pemakan langit dari sebelumnya, tubuh fisiknya telah sangat meningkat dan dia bisa merasakan bahwa dia mungkin hanya membutuhkan satu langkah kecil sebelum Sutra Naga Phoenix-nya dapat mencapai tingkat kedua. Pada saat itu, fisiknya akan benar-benar berubah. Pada saat itu, Mu Chen tidak akan takut, bahkan jika dia harus menghadapi para ahli dari berbagai klan. Dalam alam penguasa kelas ke-7, dia tidak akan lagi memiliki musuh. Hanya memikirkannya, api melonjak di mata Mu Chen. Sebelum dia menarik napas dalam-dalam, dia tidak membuang waktu untuk pembicaraan yang sia-sia dan dengan cepat berkata, "Ayo pergi." Ketika dia selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang melangkah keluar dan melangkah ke pintu yang terang. Di belakang Mu Chen, Mo Feng dengan cepat menindaklanjuti. Han San mengernyitkan matanya sambil tersenyum, sebelum dia melirik Zhong Teng, yang wajahnya gelap, lalu dia dengan cepat mengikuti. Zhong Teng adalah yang terakhir masuk. Ketika dia melihat siluet Mu Chen dan sisanya menghilang ke pintu cahaya, rasa dingin melintas di matanya. Sepertinya dia pasti harus mendapatkan peluang terbesar di level kelima. Pada saat itu, kekuatannya akan melonjak dan yang pertama terbunuh di sana adalah Mu Chen.
Aku akan melihat siapa yang akan bisa tertawa pada akhirnya, Zhong Teng dengan dingin berkata, sebelum dia melangkah keluar dan melangkah ke lingkaran cahaya yang terhubung ke tingkat berikutnya. Ketika mereka berempat melangkah ke pintu, semua orang di luar pagoda pemurnian tubuh memiliki api di mata mereka sebelum mereka mengalihkan pandangan ke atas, melihat ke tingkat kelima. Mereka semua ingin tahu ujian apa yang menunggu mereka di tingkat kelima. Dari beberapa informasi yang mereka peroleh, mereka yang bisa melewati ujian tingkat kelima dalam beberapa tahun terakhir hanya sedikit jumlahnya. Meskipun mereka berempat cukup bagus, mereka mungkin masih akan kembali dengan penyesalan. Moling mengepalkan tangannya dan bertanya kepada Nine Nether dengan suara lembut, "Kakak Nine Nether, apakah mereka dapat melewati ujian tingkat kelima?" Nine Nether merenung, sebelum ekspresinya berubah muram segera setelahnya. Sulit untuk mengatakannya, dikatakan bahwa tes di tingkat kelima tidak tetap. Kadang-kadang, bahkan Sein artefak akan menyerang mereka. Tentu saja, itu bukanlah Sein artefak asli, tetapi ilusi. Meski begitu, itu mungkin bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seseorang di level kita. Moling dalam hati memukul bibirnya. Bahkan artefak Sein akan meluncurkan serangan. Serangan itu bahkan mungkin bisa membunuh penguasa kelas ke-7 dalam sekejap, kan? Seberapa sulitkah pagoda pemurnian tubuh tingkat kelima? Segala macam bisikan bergema di sekitar pagoda pemurnian tubuh dengan tatapan semua orang tertuju pada tingkat kelima. Tidak lama kemudian, cahaya berkumpul seperti yang diharapkan dan secara bertahap terbentuk menjadi layar. Semua orang mengarahkan pandangan mereka tanpa berkedip. Setelah Mu Chen melangkah ke lingkaran cahaya, cahaya yang menutupi matanya hanya berlangsung sesaat sebelum meleleh seperti gelombang pasang. Setelah itu, bau darah yang pekat berhembus. Bau darah yang tiba-tiba telah menyebabkan hati Mu Chen menggigil. Cahaya keemasan langsung dilepaskan dari tubuhnya dan pedang berbulu emas, yang sebelumnya diperolehnya dari Zhong Teng, juga muncul di tangannya. Setelah mengeluarkan pertahanannya, Mu Chen kemudian mengangkat matanya dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Jadi, ternyata lokasi tempat dia berada adalah medan perang kuno. Medan perang kuno dipenuhi dengan mayat dan bau darah menyebar. Aura brutal menyelimuti wilayah ini, yang bahkan membuat hati Mu Chen bergetar. Tidak jauh dari Mu Chen, 3 orang lainnya juga muncul. Ketika mereka melihat pemandangan terbentang di depan mereka, mata mereka langsung berkontraksi. Tak lama setelah itu, mereka semua telah mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah tingkat terakhir dari pagoda pemurnian tubuh. Tatapan Mu Chen terfokus pada medan perang kuno ini dan aura brutal yang tersapu di wilayah ini membuat semua orang merasakan pertempuran mengerikan macam apa yang telah terjadi di sini. Sementara Mu Chen dan yang lainnya sedang memeriksa wilayah ini, medan perang kuno diam-diam bergetar dan mereka dapat melihat bahwa bau darah dan aura brutal menyapu, tampak seolah-olah mereka memiliki bentuk yang substansial. Pada akhirnya, itu telah terbentuk menjadi siluet merah di depan mereka. Siluet itu mengenakan baju besi berwarna merah darah. Dia berdiri di antara langit dan bumi dengan aura pembunuhan tak berujung yang menyapu seperti gelombang pasang. Niat membunuh itu seketika membuat tubuh keempatnya menjadi kaku, tidak berani bergerak. Mereka berempat juga pernah mengalami siksaan hidup dan mati. Mereka belum pernah melihat orang dengan niat membunuh yang begitu padat sebelumnya. Ketika siluet itu masih hidup, siluet itu pasti telah mengalami sungai darah dan gunungan mayat yang tak terhitung banyaknya. Tubuh Mu Chen dan yang lainnya menjadi kaku dan mereka tidak berani bergerak. Di langit, sosok merah tua itu perlahan menundukkan kepalanya, melihat ke atas tanpa emosi di mata merahnya. Ditatap oleh mata merah itu, rambut mereka berempat berdiri dan keinginan untuk meninggalkan tempat ini segera menelan hati mereka. Untungnya, mereka berempat bukan preman biasa. Jadi mereka masih bisa menahan keinginan itu dan berdiri teguh di tempat ini. Aku adalah Raja Perang Darah, siluet merah perlahan berbicara. Pada saat itu ketika berbicara, badai merah menyapu antara langit dan bumi, yang dipenuhi dengan bau darah. Raja Perang Darah, mendengar nama ini, wajah Mo Feng, Han San dan Zhong Teng berubah tak terkendali saat mereka berseru. Siapa itu? Mu Chen tidak terbiasa dengan para ahli yang pernah ada di Divine Beast Origin jadi dia segera bertanya pada Mo Feng. Legenda mengatakan bahwa Raja Perang Darah adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di asal binatang surgawi di zaman kuno. Terlepas dari bakatnya yang biasa,
Dia selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, mengalami pemandangan sungai darah dan gunung mayat yang tak terhitung banyaknya. Dikatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan kultivasi di alam penguasa bumi besar yang bahkan dapat mengancam penguasa surgawi. Selanjutnya, ketika klan Vien menginvasi asal binatang surgawi, Raja Perang Darah ini bertarung dengan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk mengalahkan seorang ahli klan Vien yang sebanding dengan penguasa surgawi. Mo Feng berbicara dengan hormat. Dia mati bersama dengan penguasa surgawi. Ketika Mu Chen mendengar kata-kata itu, bahkan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun itu adalah tingkat yang jauh dari jangkauannya, dia bisa membayangkan kesenjangan antara alam penguasa bumi yang lebih besar dan penguasa surgawi. Tetapi karena orang ini dapat membunuh penguasa surgawi bersama dengan dirinya sendiri, mereka dapat mengetahui seberapa kuat dia. Tidak heran mengapa orang seperti itu masih memiliki keagungan yang menakjubkan bahkan setelah mati selama puluhan ribu tahun. Sementara Mu Chen terkejut di dalam hatinya, siluet merah tua dengan acuh tak acuh berbicara sekali lagi, "Terima tinju dariku dan kamu akan lulus ujian." Mendengar kata-kata itu, mereka berempat langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang yang berdiri di depan mereka adalah eksistensi mengerikan yang berhasil membunuh penguasa surgawi. Bahkan jika itu adalah ilusi yang tertinggal setelah puluhan ribu tahun, dia pasti tidak bisa diremehkan. Sialan, bukankah itu terlalu banyak? Bahkan Han San tidak bisa menahan untuk mengepalkan giginya. Dia sama sekali tidak percaya diri untuk mengambil tinju itu dari Raja Perang Darah. Mo Feng tak berdaya menggelengkan kepalanya, dia jelas tidak memiliki harapan. Mu Chen juga mengerutkan alisnya, kesulitan tingkat kelima telah jauh melampaui imajinasinya. Tetapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, Raja Perang Darah memiliki ekspresi acuh tak acuh tanpa terpengaruh. Selanjutnya, setelah dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengalir dari tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Mengepalkan 5 jarinya bersama-sama, sebuah suara agung dan acuh tak acuh bergema di medan perang. Saya telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan kemampuan surgawi saya sendiri. Pukulan iblis pengorbanan diri. Siapapun yang dapat menerimanya akan diberikan satu gerakan. Mendengar bahwa Raja Perang Darah tidak hanya akan bergerak, dia bahkan ingin menggunakan kemampuan surgawi, mereka berempat juga praktis mengutuk. Apakah orang itu masih berpikir bahwa itu tidak cukup untuk menggertak mereka dengan cara ini? Apa Raja Perang Darah? Mengapa dia tidak menyebut dirinya Raja tak tahu malu? Ketika kata-kata itu masuk ke telinga mereka, mereka berempat tertegun sesaat, sebelum mata mereka langsung memerah. Kemampuan surgawi, mereka benar-benar bisa mendapatkan kemampuan surgawi yang diciptakan oleh Raja Perang Darah? Meskipun alasan mereka mengatakan kepada mereka bahwa itu bukan kepalan tangan yang bisa mereka terima, mereka tidak bisa menolak keserakahan di hati mereka. Itu bukan karena mereka kurang tenang, tapi karena hadiahnya terlalu banyak. Hanya harga dari satu gerakan pukulan iblis pengorbanan diri itu sendiri jauh melebihi apa yang telah mereka peroleh sejauh ini. Mereka berempat bertukar pandang dan mereka bisa melihat keserakahan yang padat di mata masing-masing. Pada saat ini, sebenarnya tidak ada orang yang memilih untuk mundur. Manusia mati untuk kekayaan, seperti burung akan mati untuk makanan. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan tatapannya berkedip, menatap Raja Perang Darah. Jelas, tidak peduli apa hasilnya, mereka harus mencobanya. Paling-paling, mereka hanya bisa mengakui kekalahan dan diusir. Setelah Raja Perang Darah selesai berbicara, dia tidak lagi melanjutkan dan mengepalkan tinjunya dengan niat membunuh yang deras dan melonjak. Setelah mengambil langkah maju, langkah itu sepertinya telah menyebabkan raungan yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi saat aura brutal tak berujung mengalir dari ruang dan waktu, menyebabkan seluruh wilayah ini bergetar. Tidak ada emosi di matanya saat dia melihat mereka berempat, sebelum dia perlahan melemparkan pukulan. Pada saat yang sama, suara kuno yang mengguncang cakrawala bergema. Mengorbankan fisik iblisku, menghancurkan masa lalu dan masa kini di jalanku. Ketika Raja Perang Darah mengambil langkah maju, langit di medan perang ini berubah menjadi merah, seolah gelombang-gelombang darah menyebar, menutupi cakrawala. Kekuatan dari perubahan di wilayah ini membuat mereka berempat merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mereka menonton. Mereka tidak tahu mengapa ujian tingkat kelima begitu sulit, itu karena sepertinya tidak ada cara untuk melewatinya.
sejak awal. Tetapi tidak peduli seberapa besar ketidakpercayaan yang mereka rasakan, niat membunuh di sekitar Raja Perang Darah di langit telah mencapai batasnya, sebelum dia mengeluarkan pukulan. Pada saat itu ketika dia meninju, udara di langit sepertinya langsung ditolak, itu sangat banyak sehingga bahkan ada retakan yang menyebar di luar angkasa. Tinju berdarah yang lebarnya kira-kira beberapa ribu kaki turun dari langit. Itu seperti tinju iblis surgawi, bahkan jika tinju itu tidak mendarat, tanah dengan banyak kaki di sekitar mereka segera runtuh dan banyak bekas jurang yang dalam menyebar di bawah kaki mereka. Itu adalah pukulan yang hampir menghancurkan wilayah ini. Mereka berempat memiliki kejutan di wajah mereka ketika mereka melihat tinju darah. Bahkan jika tinju itu masih agak jauh dari mereka, niat membunuh praktis telah menekan mereka ke tanah. Energi spiritual tanpa batas dengan keras melonjak dari mereka berempat, menahan tekanan yang menakutkan. Namun meski begitu, mereka bisa merasakan lutut mereka perlahan-lahan ambruk karena tekanan yang menakutkan. Dalam keadaan ini, hati keempatnya bergetar, pukulan itu belum mendarat, itu hanya kekuatan itu sendiri dan itu telah memaksa mereka ke dalam keadaan yang menyedihkan. Jika jatuh, bukankah siapapun yang bersentuhan dengannya akan mati? Pada saat ini, barulah mereka menyadari betapa cerobohnya janji mereka. Kesempatan untuk mendapatkan kemampuan surgawi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dinikmati siapapun. Tetapi terlepas dari seberapa besar mereka menyesalinya di dalam hati mereka, sudah terlambat. Dengan demikian, mereka berempat hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Satu-satunya hal yang membuat mereka senang adalah kenyataan bahwa tinju dari Raja Perang Darah tampaknya tidak mengarah ke arah mereka, tetapi tanah di bawah mereka. Kalau tidak, hanya kekuatan dari pukulannya saja, itu sudah cukup untuk mengubahnya menjadi daging tumbuk. Hansan meraung ke arah langit dan cahaya hitam melonjak di sekelilingnya, samar-samar membentuk badak iblis purba yang besar. Badak iblis berjalan di bumi, menahan dampak dari tinju besar. Cahaya keemasan mekar di sekitar Zongteng dan rok bersayap emas muncul dengan sekejap. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sayap emas dan diselimuti seperti pertahanan yang kuat. Mo Feng menarik napas dalam-dalam dan api Phoenix melonjak di sekelilingnya. Sebelum aura bangsawan meledak, saat api Phoenix menyala, mereka telah berubah menjadi Phoenix merah besar dengan api yang menyala di atasnya yang menaikkan suhu antara langit dan bumi. Bentuk binatang surgawi Mo Feng sebenarnya bukan bagian dari klan 9 Netherbird, tetapi Phoenix dari klan Phoenix. Mo Feng awalnya tidak ingin mengungkapkan ini tetapi pada saat ini, jika dia ingin menahan pukulan itu, maka dia tidak bisa menahan diri dan harus habis-habisan. Merasakan Mo Feng, Hansan dan Zongteng mengeluarkan semua kekuatan mereka, Mu Chen memiliki ekspresi serius dan tidak berani ketinggalan. Sebuah cahaya menyilaukan menyapu keluar dari tubuhnya dan raungan drakonik dan teriakan Phoenix bergema dari tubuhnya. Dia telah mendorong fisik naga Phoenix ke batas, yang membuatnya tampak seolah-olah dia terbuat dari emas yang tidak bisa dihancurkan. Ketika mereka berempat telah sepenuhnya mengeluarkan kartu truf mereka, tinju darah yang turun dari cakrawala menyerbu ke arah beberapa ribu kaki di angkasa. Seketika, kekuatan tinju yang menakutkan benar-benar menyelimuti mereka. Tanah yang robek telah runtuh berlapis-lapis dan langit di sekitarnya dengan cepat menyusut, yang disebabkan oleh kawah yang terbentuk dari tanah yang runtuh dan mereka berempat dengan cepat meninggalkan cakrawala tanah. Bentuk Divine Beast Mo Feng, Hansan dan Zongteng langsung meledak dengan suara sedih dan tubuh besar mereka runtuh, sebelum cahaya meredup dengan cepat. Mereka bertiga juga tidak tahan dengan kekuatan tinju dan mereka dipaksa untuk berlutut dengan satu lutut. Seketika, bahkan bebatuan di bawah kaki mereka telah hancur menjadi debu dengan wajah pucat. Mereka dengan keras mengedarkan energi spiritual mereka dalam upaya untuk bertahan, tetapi mereka secara alami tidak bisa diam. Gambar Divine Beast di sekitar mereka juga telah runtuh ke tanah, mengeluarkan raungan tapi itu sia-sia. Mereka bertiga dalam keadaan menyedihkan, tapi Mu Chen tidak lebih baik. Dia telah mendorong fisik naga Phoenix hingga batasnya, dan seolah-olah dia terbuat dari emas. Tapi tinju yang menakutkan itu mungkin masih menyebabkan suara berderit keluar dari tulangnya seolah-olah tulangnya hampir hancur. Kedua kakinya berada jauh di dalam tanah sampai ke betisnya dengan retakan menyebar dari kakinya. Di luar pagoda pemurnian tubuh, semua orang terkejut saat melihat empat sosok menyedihkan di layar. Pada saat ini,
mereka tidak terlihat seperti elit. Mereka tahu bahwa itu bukan karena Mu Chen dan yang lainnya lemah, tetapi tinju darah yang turun dari langit begitu kuat sampai-sampai agak menakutkan. Serangan yang begitu mengerikan, bagaimana mereka bisa menahannya dengan kultivasi mereka? Wajah Naineter berubah dan mau tak mau berkata, kesulitannya pada dasarnya tidak mungkin. Mungkin hanya penguasa kelas 9, setidaknya, yang bisa menahan tinju itu dan nyaris tidak hidup. Wajah Mo Ling sudah pucat. Dia jelas sangat takut dengan tinju yang mengerikan itu. Para ahli dari klan lain semua merasakan hal yang sama dan kesulitan yang menakutkan praktis tidak ingin membiarkan siapapun melewati tingkat kelima. Serangan semacam itu bukanlah sesuatu yang mereka berempat bisa tahan pada level mereka. Saat tinju darah menekan, kekuatan tinju yang menakutkan tampaknya meningkat dengan cepat saat mendekat. Pada akhirnya, itu telah menyelimuti tiga lainnya sampai-sampai gambar bentuk Divine Beast mereka berada di ambang kehancuran dan mereka jelas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wajah ketiganya pucat dan mereka merasa tidak bisa menggerakkan tubuh mereka di bawah kekuatan tinju. Lebih jauh lagi, mereka bisa merasakan alam yang praktis meninggalkan kehidupan dan mencari kematian di kepalan tangan. Yang membuat mereka merasa bahwa pemilik tinju mempertaruhkan hidup dan mati mereka untuk itu. Pukulan iblis pengorbanan diri, tinju untuk meninggalkan nyawa seseorang. Itu benar-benar tangguh. Tidak heran mengapa itu disebut pukulan iblis. Mereka berempat memiliki hati yang bergetar hebat di bawah niat pengorbanan di kepalan tangan. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika pukulan itu benar-benar turun, itu akan menjadi kematian mereka. Pada saat ini, mereka tidak bisa berlari bahkan jika mereka mau. Mereka berempat telah mengerahkan semua kekuatan mereka ke dalamnya, tetapi itu masih merupakan upaya yang sia-sia dan darah segar mulai mengalir dari tubuh mereka, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Bahkan jika Mu Chen telah mencapai puncak tingkat pertama dari fisik naga Phoenix, tubuhnya mulai hancur dengan jejak darah menyebar di kulitnya, yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Pukulan itu bahkan tidak berjarak 50 kaki dari mereka dan langit bahkan tampak tertutup olehnya. Tiga selain Mu Chen akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan mereka ditekan. Mereka bertiga telah memuntahkan darah pada saat yang sama dan aura mereka telah berkurang. Aku menyerah. Wajah Zhong Teng pucat. Dia merasa tubuhnya hampir meledak karena tekanan, jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan mengaum. Dia merasa bahwa jika dia bertahan lebih lama, dia mungkin akan mati di tempat ini. Meskipun kemampuan surgawi adalah hadiah yang menggoda, dia masih harus hidup untuk menikmatinya. Seiring dengan Zhong Teng memilih untuk menyerah, cahaya melonjak di sekelilingnya dan siluetnya segera menghilang. Dia telah dikirim keluar dari pagoda pemurnian tubuh. Setelah Zhong Teng, Mo Feng dan Han San bertahan selama 10 napas pahit sebelum energi pukulan, yang mendekati mereka, membuat mereka putus asa. Pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menolaknya. Karena itu, setelah beberapa perjuangan di dalam hati mereka, mereka berdua memilih untuk menyerah pada saat yang sama. Sebuah cahaya berkedip dan siluet keduanya menghilang. Seiring dengan kepergian mereka, Mu Chen adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang ini. Tapi dia juga mengalami kesulitan saat ini dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kekuatan tinju, yang bertiup ke segala arah, membuatnya merasa seperti berada 10.000 mil jauhnya di lautan, menanggung tekanan yang sangat mengerikan. Tapi tekanan inilah yang menyebabkan kilatan kegilaan di mata Mu Chen. Pada saat ini, meskipun berbahaya, itu juga merupakan kesempatan baginya. Itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk menerobos ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix. Terobosan apapun membutuhkan ancaman kematian. Dan saat ini, itu adalah keadaan yang sempurna untuknya. Ayo terobosan di sini. Mu Chen meraung dan dengan cepat mengedarkan Sutra Naga Phoenix. Darah di tubuhnya telah mengembara pada saat ini, lalu mengalir tanpa henti ke arah tato naga sejati dan Phoenix di lengannya. Seiring dengan sejumlah besar darah yang masuk ke lengannya, tato ungu emas mulai berubah menjadi sedikit merah. Tapi warna merah tua inilah yang secara bertahap memberi rasa vitalitas pada tato naga sejati dan Phoenix. Di masa lalu, meskipun tato naga dan Phoenix terlihat jelas, mereka tidak memiliki vitalitas. Seolah-olah mereka tidak hidup, mereka juga tidak memiliki spiritualitas.
Tetapi pada saat ini, Mu Chen telah menuangkan esensi darahnya ke naga sejati dan tato Phoenix di bawah ancaman kematian, menyebabkan tato naga sejati dan Phoenix yang telah menyerap sejumlah besar kekuatan dari Mu Chen untuk secara bertahap membentuk kerohanian mereka. Pada saat itu ketika spiritualitas terbentuk, tato naga dan Phoenix yang berada di lengan Mu Chen telah benar-benar membuka mata mereka. Raungan drakonik dan teriakan Phoenix bergema di antara langit dan bumi, seolah-olah mereka adalah raja dunia ini. Pada saat ini, Sutra Naga Phoenix akhirnya menembus ke tingkat kedua yang dirindukan Mu Chen. Pada saat inilah tinju darah yang turun menghantam tubuh Mu Chen, yang tidak bergerak. Pada saat itu, langit dan bumi bergetar. Ketika tinju darah secara bertahap mendekat, medan perang yang luas mulai pecah dan retakan yang dalam dengan cepat menyebar. Pada saat itu, sepertinya bahkan langit dan bumi akan dihancurkan. Di bawah tinju, Mu Chen berkembang dengan cahaya keemasan dan raungan drakonik dan teriakan Phoenix bergema dari lengannya dan cahaya keemasan melesat maju. Untuk pertama kalinya, tato naga sejati dan Phoenix memisahkan diri dari tubuh Mu Chen dan melebar, membentuk gambar naga sejati dan Phoenix dan melayang di sekelilingnya, membentuk penghalang cahaya keemasan yang seperti perisai paling kuat dan melindungi Mu Chen. Di dalam, saat naga dan Phoenix melayang di sekitarnya, mereka berdua membuka mulut mereka pada saat yang sama dan cahaya keemasan yang besar menyembur ke bawah, mengalir ke bawah dan menyelimuti Mu Chen seperti air terjun. Saat air terjun emas mengalir tanpa henti ke tubuh Mu Chen, membaptisnya, daging dan darahnya berangsur-angsur berubah menjadi emas di bawah baptisan air terjun emas. Mengandung prestise yang samar. Itu adalah pembaptisan esensi naga sejati dan Phoenix, yang bahkan lebih kuat daripada ketika Mu Chen menyerap esensi dari binatang dewa pemakan langit. Di bawah baptisan, tidak hanya tubuh Mu Chen yang benar-benar memiliki aura naga sejati dan Phoenix, bahkan darahnya sedikit berubah, memiliki vitalitas yang kuat. Hanya dalam beberapa saat singkat, Mu Chen sudah merasakan perubahan total di tubuhnya dan gelombang energi yang bahkan membuatnya terkejut mengalir dalam darah dan dagingnya, dengan keras bergegas maju seolah-olah tidak ada habisnya. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan energi yang melonjak hampir membuatnya melolong ke arah langit. Itu karena emosinya sudah terlalu lama muncul untuk terobosannya hari ini. Cahaya keemasan melonjak di kedua matanya, memiliki tekanan yang kuat juga. Dia bisa merasakan bahwa hanya dengan tubuh fisiknya saja, dia sudah bisa menghadapi penguasa kelas ke-7. Selain energi spiritualnya sendiri, Mu Chen yakin bahwa di bawah ranah penguasa kelas 8, tidak akan ada banyak orang yang bisa membuatnya merasa takut. Kali ini, jalur penyempurnaan tubuh tidak mengecewakannya. Saat naga sejati dan Phoenix melayang di sekitarnya, Mu Chen juga mengangkat kepalanya dan melihat tinju berdarah yang turun. Melihat energi destruktif yang terkandung dalam tinju, tatapannya berkedip ringan, sebelum dia dengan lembut tersenyum. Jadi begitu. Dia bergumam pelan. Mu Chen kemudian memanggil kembali gambar naga sejati dan Phoenix di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia juga menarik energi spiritualnya, melepaskan pertahanannya. Dia berdiri di bawah tinju tanpa pertahanan apapun, membiarkan tinju destruktif turun. Seolah-olah dia sedang mencari kematian. Ketika Mu Chen menerobos, dia tiba-tiba memiliki wawasan dan mengerti tentang apa ujian tingkat kelima. Ujiannya bukan pada menahan tinju dari Raja Perang Darah. Itu karena praktis tidak mungkin, dan bahkan jika Mu Chen telah menembus ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa ketika tinju turun, dia akan menjadi debu. Tidak peduli seberapa sulit tes itu, harus ada kemungkinan sukses. Tetapi pada saat itu, Mu Chen tidak bisa melihat untaian kesuksesan itu sama sekali. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ini bukanlah tes yang sebenarnya. Ada arti lain dari tes itu. Pukulan iblis pengorbanan diri, menyerahkan nyawa, jika seseorang ingin mewarisinya, maka seseorang harus memiliki keberanian untuk meninggalkan nyawanya. Jika mereka bahkan tidak memiliki keberanian ini, maka tidak mungkin bagi mereka untuk mengolah pukulan iblis pengorbanan diri. Saat tinju itu menyelimutinya, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat tinju yang merusak tanpa ekspresi apapun. Pada akhirnya, tinju berdarah itu membombardir tubuh Mu Chen, menyebabkan bumi retak dan gelombang kejut yang mengerikan mendatangkan malapetaka, sebelum seluruh langit dan bumi dihancurkan.
Adegan ini hanya dilihat oleh mereka yang berada di luar pagoda pemurnian tubuh. Setelah itu, layar bergetar, sebelum hancur dan menghilang. Bagian luar pagoda pemurnian tubuh sunyi. Nine Nether melihat ke layar, yang memudar, dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan jika mereka berada di luar pagoda pemurnian tubuh, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya pukulan iblis pengorbanan diri itu. Karena Mu Chen tidak berhasil melarikan diri, maka kemungkinan besar dia sudah mati. Para ahli dari klan lain semua menggelengkan kepala. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang merasa senang. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda saat mereka semua melihat Nine Nether. Liu Qing dari klan Rock Langit juga tercengang saat dia melihat pemandangan itu. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia dengan cepat menatap Nine Nether dengan makna tersembunyi. Terlepas dari seberapa luar biasa Mu Chen, tindakan bodoh terakhirnya masih menyebabkan semua usahanya gagal. Karena dia sudah mati, tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa luar biasa penampilannya. Di tanah dekat pagoda pemurnian tubuh, Zhong Teng, Mo Feng dan Han San, yang sebelumnya memilih untuk menyerah, telah muncul di tempat ini dan mereka bertiga melihat ke layar yang hancur dengan ekspresi kosong. Pada akhirnya, mereka tampaknya telah melihat siluet Mu Chen menjadi debu. Mo Feng memiliki ekspresi jelek di wajahnya dan merasa marah. Jika dia tahu tentang ini, maka dia akan dengan paksa menarik Mu Chen keluar bersamanya. Tapi dia juga ragu, karakter Mu Chen sepertinya bukan seseorang yang akan bertindak begitu ceroboh. Jadi mengetahui bahwa dia ditakdirkan untuk mati, mengapa dia masih tinggal di sana dengan keras kepala? Han San juga memiliki ekspresi yang rumit saat dia melihat pagoda pemurnian tubuh dan menggelengkan kepalanya dengan kasihan. Zhong Teng merasa agak tercengang. Orang yang menariknya berkali-kali mati seperti ini. Setelah tercengang, dia tidak bisa menahan senyum. Dasar bodoh yang ceroboh. Dalam pandangannya, Mu Chen berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kesempatan terbesar seperti sebelumnya. Jadi dia tidak mau menyerah karena keserakahannya. Pada akhirnya, siapa yang mengira bahwa di bawah tinju mengerikan dari Raja Perang Darah, bahkan mereka sekecil semut dan tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Tapi tidak hanya Mu Chen tidak mau menyerah, dia bahkan bertahan dengan pahit. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa melewati panggung hanya dengan ketekunan? Benar-benar bodoh. Namun, ketika Zhong Teng tertawa, tatapan seperti pedang yang sangat dingin melesat. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Nine Nether memiliki ekspresi dingin tidak jauh. Apakah aku salah? Menghadapi tatapan dingin Nine Nether, Zhong Teng dengan santai tersenyum. Dengan Mu Chen sudah mati, dia secara alami tidak khawatir. Bahkan jika Nine Nether dan Mo Feng sulit untuk dihadapi, mereka tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin bisa membuat Nine Nether batuk 1 juta tetes sovereign spiritual liquid yang telah diambil Mu Chen darinya. Sepertinya pelajaranmu di pagoda pemurnian tubuh tidak cukup. Kami semua menyaksikan betapa menyedihkannya penampilanmu saat itu. 9 Nether dengan dingin berkata. Ketika Nine Nether berbicara, semua orang di sekitarnya melihat ke arah Zhong Teng dengan tatapan aneh. Mereka pasti ingat betapa menyedihkannya dia. Wajah Zhong Teng berubah sedikit dingin saat ini. Seorang jenius dari klan Rock Langit dipaksa melakukan langkah ini oleh seorang manusia. Itu hanya memalukan dan Nine Nether baru saja merobek lukanya. Zhong Teng dengan dingin menatap Nine Nether dan energi spiritualnya berangsur-angsur berkumpul di sekelilingnya. Nine Nether juga tidak melepaskannya. Dia menatap Zhong Teng dengan tatapan dingin juga. Mereka berdua memiliki energi spiritual yang melonjak, menunjukkan tanda-tanda bergerak. Sepertinya klan 9 Nether Anda telah menyinggung beberapa orang, karena itu masalahnya, maka klan Gagak Guntur saya akan bergabung. Ketika kelompok Nine Nether menghadapi Skyrock Clan, ledakan tawa dingin tiba-tiba bergema dan Lu Sui, yang telah merawat luka-lukanya, berdiri dan dengan dingin menatap Nine Nether. Dia telah benar-benar dipermalukan ketika dia dipaksa keluar dari pagoda pemurnian tubuh oleh Mu Chen. Dengan Mu Chen sudah mati, dia secara alami menaruh dendam ke Nine Nether. Ketika Nine Nether melihat Thunder Crow Clan melompat keluar, wajahnya menjadi gelap dan tatapannya menjadi lebih dingin. Mo Feng dan Mo Ling muncul di samping Nine Nether dengan energi spiritual yang tak terbatas melonjak di sekitar mereka. Jelas, mereka siap untuk mengambil tindakan kapan saja.
Kamu badut hanya berani melompat keluar karena Mu Chen tidak ada. Nine Neter menyapu pandangan dingin pada Lu Sui dan Zhong Teng saat dia mengejek. Zhong Teng samar-samar tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, aku melepaskannya karena mereka berdua berdiri di sisi yang sama melawanku. Dalam hal pertarungan individu, bagaimana Mu Chen bisa ditempatkan di mataku? Sebenarnya, saya berharap tidak ada yang datang kepadanya sehingga saya dapat membiarkan dia memuntahkan cairan spiritual berdaulat yang telah dia ambil dari saya. Betulkah? Mendengar kata-katanya, mata Nine Neter bersirkulasi dengan cahaya dan dia tiba-tiba tersenyum mengejek. Ketika Zhong Teng melihat senyum Nine Neter, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman dan dengan dingin mendengus, apakah menurutmu bocah itu masih hidup? Kamu hanya bermimpi. Wajah Nine Neter, yang awalnya pucat, pulih saat dia melihat Zhong Teng dengan ekspresi senyum namun bukan senyum. Aku berkata, kalian harus tahu tentang Bloodling Bond antara aku dan Mu Chen, kan? Zhong Teng mencibir, kamu masih berani menyebutkan masalah ini. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menemukan sesuatu dan wajahnya berubah drastis. Jika Nine Neter dan Mu Chen memiliki Bloodling Bond di antara mereka, maka Nine Neter juga akan terlibat dengan kematian Mu Chen. Meskipun tatapan Nine Neter dingin, dia tampaknya tidak menderita karenanya. Itu berarti, bahwa Mu Chen tidak mati. Sama seperti wajah Zhong Teng berubah drastis, cahaya tiba-tiba menyapu pagoda pemurnian tubuh. Ketika siluet itu muncul, dia diam-diam berdiri di atas panggung batu. Pupil hitam pekatnya perlahan menempel pada Zhong Teng dan lengkungan dingin muncul di sudut bibirnya. Kamu ingin aku memuntahkan cairan spiritual berdaulat yang telah aku ambil darimu. Terima kasih telah menonton.